Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rozatul Jannah, Sela Indriani, dan Rizka Ananda Putri ingin menjelaskan materi tentang organ generatif tumbuhan. Apa itu organ generatif tumbuhan? Organ generatif adalah organ yang berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak dan memperbanyak diri. Organ generatif yang pertama yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau secara seksual pada tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi. Struktur bunga terbagi menjadi yang pertama yaitu kepala sari, yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadinya penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari yang berfungsi penghasil serbuk sari dan menghasilkan gamit jantan pada tumbuhan. Lalu ada tangkai putik berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Lalu ada bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Kemudian ada kelopak yang berfungsi untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Kemudian ada dasar bunga sebagai tempat melekatnya maktobah dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Yang terakhir ada tangkai bunga yang berperan dalam memberikan penampilan yang menarik pada bunga, membantu bunga untuk mencapai penyerbukan yang lebih efisien melalui hewan penyerbuk, dan memberikan daya tarik visual pada tumbuhan. Pengelompokan bunga terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya dan berdasarkan kelengkapan strukturnya. Bunga lengkap yaitu bunga yang terdiri dari bagian mahkota, kelopak bunga, benang sari, kepala putik, dasar bunga, bakal biji, dan bagian-bagian lainnya. Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu tidak mempunyai bagian-bagian seperti di bunga lengkap. Baiklah, kita masuk kepada bagian buah. Buah adalah organ yang terbentuk dari perkembangan bakal buah atau ovarium setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Lalu, struktur pada buah terdapat epikarpium. Epikarpium ini adalah lapisan terluar dari buah yang biasanya disebut kulit buah. Fungsi epikarpium ini adalah untuk melindungi isi buah dari kerusakan fisik, cuaca buruk, dan serangan hewan pemangsa. Epikarpium ini sering memiliki beragam tekstur, ketebalan, dan warna tergantung pada jenis buah. Lalu ada mesokarpium. Mesokarpium ini adalah lapisan tengah buah yang mengelilingi biji dan terletak di antara epikarpium dan endokarpium. Mesokarpium ini seringkali mengandung jaringan yang mengandung banyak air dan nutrisi yang penting untuk perkembangan biji. Pada beberapa buah, mesokarpium juga berperan dalam memberikan rasa atau tekstur pada buah tersebut. Lalu ada endokarpium. Endokarpium adalah lapisan terdalam buah yang langsung mengelilingi biji. Fungsi utama endokarpium ini adalah untuk melindungi biji dari lingkungan eksternal dan mengatur akses ke biji. Pada beberapa buah, endokarpium dapat menjadi keras atau berdaging tergantung pada jenisnya. Lalu kita masuk pada jenis-jenis buah. Yang pertama ada buah sejati. Buah sejati adalah jenis buah yang berasal dari bakal buah dan biasanya tidak dilindungi oleh bagian lain. Buah sejati dibagi lagi menjadi buah sejati tunggal, di mana buah sejati tunggal ini adalah buah yang berkembang dari satu ovarium tunggal atau bagian bunga yang akan menjadi buah setelah penyerbukan. Contohnya adalah apel, jeruk, atau tomat. Buah ini memiliki satu bagian utama yang membungkus biji-bijiannya. Lalu ada buah sejati ganda. Buah sejati ganda ini adalah buah yang terbentuk dari dua ovarium yang terpisah pada satu bunga. Masing-masing ovarium berkembang menjadi sebagian buah yang melekat satu sama lain. Contohnya adalah kacang polong, di mana dua belahannya saling melekat dan biasanya terdapat dalam satu bungkusan. Lalu ada buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk ini terbentuk dari ovarium yang terdiri dari beberapa bagian yang disebut karpel.
Setiap karpel dapat berkembang menjadi sebagian buah yang terpisah atau seluruhnya menjadi satu buah yang terdiri dari beberapa bagian. Contohnya adalah stroberi yang sebenarnya adalah buah majemuk yang memiliki biji-bijian di permukaan yang disebut buah palsu. Buah sejati tunggal dibedakan lagi menjadi buah sejati tunggal kering dan juga buah sejati tunggal berdaging, di mana buah sejati tunggal kering itu adalah buah yang bagian luarnya keras dan mengayuh atau seperti kulit yang kering. Dan buah sejati tunggal berdaging adalah buah yang dinding buahnya tebal dan juga berdaging. Dan juga buah ini pada umumnya tidak memecah ketika masak. Contohnya ada pada buah buni, buah mentimun, buah jeruk, buah batu, dan lain-lain. Buah sejati tunggal kering terdiri lagi atas buah dengan satu biji dan juga buah dengan banyak biji. Buah dengan satu biji ini terdiri atas buah padi yang memiliki dinding buah yang tipis dan berlekatan menyatu dengan kulit biji. Kulit biji ini kadang-kadang berlekatan pula dengan biji. Buahnya terbungkus oleh sekam. Contohnya adalah pada bulir gandum. Lalu ada buah kurung. Buah kurung ini memiliki dinding buah yang tipis, berdempetan namun tidak berlekatan dengan kulit biji. Contohnya ada pada buah pukul 4. Buah geluk atau buah keras adalah buah yang terbentuk dari dua helai daun buah atau karpel. Bakal biji lebih dari satu, namun biasanya hanya satu yang menjadi biji sempurna. Dinding buah keras tidak berlekatan dengan kulit biji. Contohnya adalah pada buah serangan. Lalu ada buah kering yang memecah, di mana umumnya berisi lebih dari satu biji sehingga memecahnya buah tampaknya terkait dengan upaya untuk memancarkan biji agar tidak terkumpul di suatu tempat. Lalu kita masuk pada buah dengan banyak biji. Yang pertama ada buah berbelah. Buah berbelah ini memiliki dua ruang atau lebih, masing-masing dengan sebutir biji di dalamnya. Jika memecah, ruang-ruang itu terpisah, namun bijinya masih terbawa di dalam ruang, sehingga masing-masing ruang seolah buah kurung yang tersendiri. Contohnya pada buah kemangi. Lalu ada buah kendaga. Buah kendaga ini seperti buah belah, namun ruang-ruang itu masing-masing memecah sehingga bijinya terlempar keluar. Masing-masing ruang terbentuk dari satu daun buah, contohnya pada buah para dan juga jarak. Lalu ada buah kotak. Buah kotak ini terdiri dari beberapa daun buah. Berbiji banyak, buah ini memecah jika masak. Tetapi kulit buah yang pecah sampai lama tidak terlepas dari tangkai buah. Contohnya ada pada durian. Kalau jenis-jenis buah yang kedua ada buah semu. Buah semu ini adalah buah-buahan yang tidak berasal dari bakal buah, tetapi sebaliknya. Buah ini tumbuh dari bagian lain di dalam bunga yang menjadi inti dari buah tersebut. Buah semu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada buah semu tunggal, yang dimana buah ini terbentuk dari bunga tunggal yang memiliki banyak ovarium, tetapi ovarium-ovarium tersebut berkumpul dan terlihat seperti satu buah tunggal. Contohnya adalah stroberi, di mana biji-bijinya yang terletak di permukaan buah yang sebenarnya adalah bagian dari bunga yang mekar. Lalu ada buah semu ganda. Buah semu ganda terbentuk dari 2 bunga yang tumbuh bersama dan membentuk satu struktur buah. Contohnya adalah nanas, di mana 2 bunga tumbuh bersama dan membentuk buah yang besar dengan kulit tebal dan daging yang manis di dalamnya. Lalu ada buah semu majemuk. Buah semu majemuk ini terbentuk dari satu bunga yang memiliki lebih dari satu bunga kecil yang berkembang menjadi buah yang terpisah-pisah. Setiap buayan memiliki biji-biji yang bergantung pada jenis buah. Bisa jatuh ke tanah atau tetap melekat pada bagian utama. Contohnya adalah blackberry, yang terdiri dari banyak buayan kecil yang melekat pada satu inti.
Organ generatif selanjutnya yaitu adalah biji. Biji adalah organ yang terbentuk dari perkembangan bakal biji setelah terjadi pembuahan. Biji mengandung embrio atau calon tumbuhan baru dan endosperm atau cadangan makanan. Biji berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies tumbuhan melalui perkecambahan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur anatomi biji. Yang pertama, itu ada kulit biji atau testa. Testa merupakan bagian kulit biji yang terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh bagian biji. Bagian kedua yaitu hipokotil atau bagian bawah aksis atau pangkal yang melekat pada kotiledon. Yang ketiga ada radikula atau bagian terminal, lalu yang keempat ada epikotil atau bagian atas pangkal, dan yang kelima ada plumula atau bagian ujung yaitu pucuk dengan sepasang daun, dan yang terakhir itu ada kotiledon atau bagian cadangan makanan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembagian biji. Biji dibagi menjadi dua. Yang pertama itu biji terbuka atau gimnosperme, yang mana pada tumbuhan berbiji terbuka, biji-biji muncul secara individu terpapar di ujung tangkai. Lalu yang kedua itu biji tertutup atau angiosperme, yang mana bakal biji pada tumbuhan tersebut dilindungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah dan disebut bakal buah. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses perkembangbiakan generatif yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penyerbukan, proses menempelnya serbuk sari dari benang sari yang merupakan alat reproduksi jantan ke putik yang merupakan alat reproduksi betina. Lalu, ada pembuahan, yaitu pembuahan merupakan peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dan sel telur. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis penyerbukan. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu penyerbukan oleh angin atau anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Lalu yang kedua itu penyerbukan oleh air atau hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Yang ketiga adalah penyerbukan oleh hewan atau zoodiogami. Di sini contohnya yang dilakukan oleh lebah. Lalu yang terakhir itu penyerbukan oleh manusia atau antropogami. Biasanya penyerbukan yang dilakukan oleh manusia ini dilakukan kepada tanaman yang posisi organelnya tidak memungkinkan untuk melakukan penyerbukan oleh angin, air, dan juga hewan. Nah, ini merupakan jenis-jenis penyerbukan zoodiogami. Yang pertama itu ada entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga, misalnya lalat, kumbang, dan juga lebah. Lalu yang kedua itu ada malokogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput atau bekicot. Lalu yang terakhir itu ada chiropetrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, yang tadi itu kan berdasarkan perantaranya. Sekarang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama itu ada penyerbukan sendiri atau autogami, yang mana prosesnya itu terjadi ketika serbuk sari dari bunga tersebut jatuh ke kepala putiknya sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yang mana prosesnya itu terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke permukaan putik bunga yang lainnya, namun mereka masih berada di satu tanaman yang sama. Dan yang ketiga itu ada penyerbukan silang atau alogami, yang mana prosesnya itu terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke permukaan putik bunga yang lainnya dan mereka berasal dari tanaman yang berbeda namun dengan jenis yang sama. Selanjutnya ada penyerbukan bastar atau hibridogami, yang mana prosesnya itu terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke permukaan putik bunga yang lainnya. Mereka dari tanaman yang berbeda dan juga jenis yang berbeda.